Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berbasa-basi, saya buka langsung ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan beberapa bahan. Ada tepung terigu, 4 butir telur kuning dan putihnya. Kemudian di sini ada tepung maizena, ada garam, dan juga 10 sendok makan untuk minyak goreng ya. Dan di sini saya juga sudah siapkan untuk air, saya takar sebanyak 2 liter air. Nah, untuk pertama saya mau mencampurkan semua bahan kering terlebih dahulu. Untuk bahan kering di sini ada 1 kg tepung terigu, kemudian 5 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok teh untuk garamnya. Nah, selanjutnya untuk bahan-bahan kering ini tinggal dicampur, diaduk sampai rata ya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk seperti ini. Nah, untuk hari ini saya mau bikin cemilan risol mayo yang nantinya bakalan dibuat untuk seserahan lamaran ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya tambahkan airnya. Ada 2 liter air yang saya tambahkan secara bertahap ya. Kemudian di sini saya campurkan untuk 4 butir telurnya. Tinggal diaduk-aduk seperti ini sampai semua tercampur rata dan dipastikan supaya tidak ada tepung yang masih menggumpal atau menggerindil ya teman-teman. Dan selanjutnya ini ditambahkan air tahap demi tahap supaya lebih mudah aja pencampurannya. Kemudian untuk memastikan supaya adonan tidak ada tepung yang menggerindil, teman-teman bisa disaring ya. Nah, di sini saya nggak menyaring karena memang di sini sudah saya pastikan nggak ada tepung yang menggerindil ya teman-teman. Butuh waktu yang lama sampai semuanya bisa tercampur rata karena memang spatula yang saya pakai juga rada kecil ya teman-teman. Selanjutnya setelah semua tercampur rata, di sini saya masukkan untuk 10 sendok minyak sayur. Jadi di sini tinggal dimasukkan dan diaduk-aduk seperti ini. Nah, untuk adonan kulitnya sudah jadi ya teman-teman. Ini saya pisahkan, saya pindahkan terlebih dahulu, kemudian tinggal dicetak begitu aja. Nah, sebelum mencetak, di sini saya sudah siapkan untuk olesan minyak goreng ya teman-teman. Jadi awalnya saya oles terlebih dahulu, kemudian lanjut dicetak gitu aja. Nah, untuk cetakannya sendiri saya menggunakan teflon dengan ukuran diameter 24 cm ya teman-teman. Nah, teman-teman tidak harus 24 cm, jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan teflon ukuran yang teman-teman punya ya di rumah. Ukuran berapa aja bisa dipakai gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya hanya nuang 1 entong aja. Ini saya menggunakan entong sayur, kemudian tinggal dimasak dengan api sedang cenderung kecil ya. Setelah adonan mengelupas dari teflon, sudah bisa digoyang-goyangkan. Nah, cukup sampai di situ sudah dinyatakan matang ya untuk kulit risolnya. Kemudian ini saya cetak sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, sambil nyetak kulit risol mayo, saya mau nyapa teman-teman di rumah terlebih dahulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, berbahagia dan rezeki melimpah. Amin, Allahumma amin, dan selalu penuh syukur tentunya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya share hari ini, resep cemilannya teman-teman, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua, walau hanya sekedar untuk cemilan di rumah ya, atau mungkin untuk ide usaha di rumah, karena memang produk ini bisa di frozen, bisa juga dijual dalam keadaan matang ya teman-teman. Begitu juga mungkin kalian akan ada tamu atau mau kedatangan keluarga di rumah, bisa deh ya cemilan ini dihidangkan begitu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan benar-benar bisa bermanfaat, resepnya bisa dicoba ya teman-teman untuk di rumah nanti. Nah, selanjutnya ini saya cetak sampai semuanya selesai. Nah, untuk mencetak kulit risol mayo ini saya ingatkan ya teman-teman, karena memang mayonesnya kan cair, kalau kena panas otomatis dia mudah banget untuk keluar dari kulit gitu ya teman-teman, dari kulit risol mayonya. Jadi pastikan di saat teman-teman bikin kulitnya, pastikan semuanya tidak ada yang bolong ya teman-teman. Sambil terus mencetak
kulit risol mayo. Di sini saya sudah siapkan untuk bahan-bahan mayonesnya ya. Di sini ada susu kental manis, kemudian ada saus sambal dan juga 1 kg mayones. Saya menggunakan merek Maestro ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan mayones dengan merek yang lainnya. Kemudian ini tinggal saya campur-campur aja. Nah, untuk 1 kg tepung terigu di kulit risol mayonya, di sini saya menggunakan 1 kg untuk mayonesnya ya teman-teman. Kemudian ini saya tuang semuanya ke dalam wadah dan saya tambahkan 200 gram untuk susu kental manisnya. Untuk susu kental manis merek apa aja boleh ya teman-teman. Kemudian ini tinggal saya tambahkan untuk saus sambalnya ya. Di sini saya tambahkan sebanyak 7 sendok makan. Nah, untuk saus sambal ini bisa di skip ya teman-teman, disesuaikan dengan selera teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepinginnya nggak pedas, nggak perlu ditambahkan saus sambal ini. Nah, tapi kalau kepingin lebih pedas lagi bisa ditambah, atau kepingin lebih yang tidak terlalu pedas bisa dikurangi juga, begitu ya teman-teman. Bagi saya 7 sendok makan ini sudah sedang ya pedasnya. Nah, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya rata dan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini untuk isiannya saya juga sudah panggang untuk smoke beefnya ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan smoke beef merek apa aja, atau teman-teman mau diganti dengan isian yang lain, misalnya sosis atau ayam dan sebagainya, monggo dipersilahkan ya teman-teman. Untuk isiannya bisa teman-teman kreasikan sendiri. Nah, untuk smoke beef ini saya potong satu smoke beef untuk jadi 8 bagian ya teman-teman. Kalau teman-teman mau potongnya lebih dari itu atau kurang dari itu supaya rasanya lebih enak juga boleh ya, disesuaikan aja dengan selera teman-teman semua. Kalau memang untuk dijual ya disesuaikan dengan harga jual dan juga harga bahan ya teman-teman. Selanjutnya untuk isian juga di sini saya sudah siapkan untuk telur rebus. Nah, untuk satu telur rebus ini saya potong-potong sekitar 6-8 potong ya. Nah, teman-teman dikembalikan lagi, disesuaikan lagi mau berapa potong, dipersilahkan ya, dikreasikan. Kemudian untuk bahan celup di sini saya menggunakan tepung terigu dan juga air. Nah, di sini saya bikinnya nggak cuma langsung satu kali ya teman-teman, karena memang khawatir nanti terbuang juga untuk bahan celup ini. Jadi saya buatnya bertahap. Nah, di awal saya gunakan 5 sendok makan terlebih dahulu untuk tepungnya, kemudian saya tambahkan air tanpa ditakar ya teman-teman, bisa dikira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal digulung. Kemudian di sini tinggal ditata aja untuk isiannya, ada mayones, telur dan juga smoke beefnya. Kemudian tinggal dilipat dan digulung ya teman-teman. Nah, di sini untuk mayonesnya saya gunakan hanya 1 sendok aja. Kemudian di ujung kulit risolnya saya tempel dengan putih telur ya teman-teman, supaya ujungnya bisa lebih merekat aja. Atau teman-teman juga bisa gunakan bahan celup tadi yang sudah dipakai ya teman-teman, itu juga bisa jadi perekat gitu ya. Nah, di sini saya juga sambil nyetak untuk kulit risolnya karena memang belum selesai ya teman-teman. Alhamdulillah untuk resep yang saya bagi ini bisa jadi sekitar 110-115 risol mayo ya teman-teman. Dan untuk mayonesnya juga ada sisa, jadi teman-teman bisa dikira-kira sendiri mau masang seberapa banyak ya untuk mayonesnya. Saya bikin risol mayo ini tujuannya memang untuk seserahan lamaran ya teman-teman. Hanya saja saya bikinnya dalam jumlah banyak karena memang nanti mau saya bagi-bagikan sekalian supaya bisa untuk cemilan bersama keluarga gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, jangan salfok sama alas yang saya gunakan karena memang saya nggak punya alas khusus ya teman-teman. Di sini saya menggunakan plastik yang saya potong melebar gitu, dan bagian dalamnya saya gunakan sebagai alas bagian atas gitu ya teman-teman. Selanjutnya gulung-gulungnya belum selesai ya teman-teman, tapi di sini yang sudah selesai mau saya celup terlebih dahulu. Ini tinggal dicelup ke bahan pencelup, kemudian di sini saya baluri dengan tepung panir, tinggal ditekan-tekan ya supaya tepung panirnya merekat sempurna. Nah, untuk tepung panirnya saya menggunakan 1 kilo tepung panir. Jadi untuk 1 kilo tepung terigu resepnya saya gunakan 1 kilo mayones dan kemudian 1 kilo
tepung panir ya teman-teman. Nah selanjutnya ini tinggal ditata-tata rapi seperti ini. Setelah dibalur dengan tepung panir, teman-teman bisa kalau mau langsung digoreng gitu ya. Ini tuh bisa banget langsung digoreng teman-teman. Nah kalau teman-teman mau dijual dalam keadaan frozen, teman-teman tata menjajar seperti ini ya, jangan ditumpuk. Jadi ditata sejajar dulu, baru setelah itu dibekukan. Nah setelah beku baru teman-teman ambil dan tata di packing yang teman-teman sudah tentukan. Misalnya mau di packing pakai mika atau pakai box, baru setelah itu bisa ditumpuk ya teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak menempel antara risol mayo yang satu dengan risol mayo yang lainnya begitu. Nah selanjutnya ini keesokan harinya saya goreng beberapa untuk cemilan ya teman-teman. Nah cara menggorengnya teman-teman pastikan gunakan api sedang ya, dan masukkan risol mayonya dalam keadaan minyak sudah benar-benar panas. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman. Supaya apa? Supaya minyaknya tidak banyak meresap di kulit risol mayonya gitu ya teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu berminyak aja nanti ketika dimakan begitu. Nah selanjutnya setelah kuning keemasan tinggal ditiriskan ya teman-teman. Tepung panir yang tertinggal di minyak ini saya saring ya, supaya nanti di penggorengan selanjutnya tidak ada gosong-gosong gitu ya teman-teman. Jadi minyaknya benar-benar bersih, supaya risol mayonya juga bersih dan cantik gitu ya. Risol mayo ini nanti mau saya bawa ke arah Jember ya teman-teman, karena memang lamarannya itu di Jember. Dan nanti saya bawa dalam keadaan beku, dalam keadaan frozen. Nanti saya bawa menggunakan box gitu ya teman-teman. Dan di sana nanti saya goreng dan tinggal ditata begitu untuk lamaran seserahan di sana. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua sudah menemani kegiatan saya sampai detik ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman, baik itu untuk cemilan di rumah atau ide usaha atau hanya sekedar hiburan semata ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf suara saya masih sumbing ya teman-teman, karena memang saya masih dalam keadaan kurang sehat. Nah, ini kegiatan saya setelah saya ada di Jember. Setelah saya goreng untuk risol mayonya, kemudian tinggal saya tata di nampan dan nanti saya hias seperti itu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekali lagi saya cukupkan sampai di sini. Berjumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya ya, insya Allah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.